Nama saya, nama panjangnya Anastasia Rima Endrarini. Susah kan? Ya, tapi bapak saya pinter banget ya. Dia memberi nama saya Lovely sebagai nama panggilan. Kata dia, jadi nanti kalau kamu nakal, orang mau marah juga teriaknya Lovely. Gitu. Pinter juga dia. Tapi juga dengan nama ini sangat mudah diingat oleh siapapun yang baru berkenalan dengan saya pertama kali. Salam kenal ya. Eh, Mohon maaf, saya memang pembawaannya non formal ya. Jadi tidak bisa formal saya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan formal, saya mohon maaf ya untuk awal-awal ya. Karena memang agak sulit saya kalau disuruh agak-agak gitu ya. Muka saya jadi galak banget, nanti kasihan kan Bapak Ibu. Pagi-pagi udah ngumpul di sini, lihat muka galak, sebel kan ya. Pasti nggak suka ya. Ya, hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana membangun aturan di rumah. Lihat ya, kita memakai kata membangun, bukan membuat. Kalau kata membangun, itu beda dengan membuat. Kalau kita sampaikan membuat, berarti kita membuat aturan untuk dipatuhi oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau namanya membangun, itu berarti perlu kerjasama dari beberapa pihak. Siapa pihak-pihaknya? Ya yang pasti yang ada di rumah. Begitu kan, ada orang tua, ada anak-anak. Ya, kita akan mulai dengan ini ya, presentasi saya. Nah, ini anak-anak saya ya Ibu ya. Jadi jangan terkecoh dengan kata parenting expert ya. Itu sebenarnya bahasa jualan ya. Kan kita semua berjualan ya. Tapi saya adalah parenting expert untuk anak-anak saya sendiri. Sudah jelas ya. Karena saya beranggapan parenting itu tidak ada fixed concept. Karena setiap keluarga punya nilai-nilai mereka sendiri, visi misinya sendiri. Nah, ini kemarin waktu Asafena menyapa yang terakhir itu dinyatakan bahwa keluarga itu perlu membentuk visi misinya dulu. Ya kan, dan perlu disosialisasikan seperti perusahaan juga seperti organisasi, karena keluarga juga sebuah organisasi sebetulnya kan. Maka parenting itu sebetulnya menurut saya sangat bergantung pada visi misinya. Bagaimana visi misi keluarga itu. Jadi saya tidak akan membuatkan how to membangun kesepakatan, karena how to-nya itu sangat tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh keluarga Bapak Ibu sendiri. Tapi saya akan men-share dan nanti kita berdiskusi apa sih landasan berpikirnya waktu kita mau membuat kesepakatan dengan anak, dengan keluarga ya di rumah. Nah, ini kan namanya tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah disebutkan sedikit, tapi Kak Gideon lupa menyebutkan satu yang paling penting menurut saya. Ya, dari setiap saya berbicara atau kemanapun saya pergi, perkenalan saya dimulai dengan satu hal. Karena itu yang paling penting menurut saya. Saya adalah ibu dari 2 orang anak, namanya Raka dan Deli. Raka ini sekarang sudah 24 tahun, jadi saya memang sudah tua sebetulnya. Lalu Deli ini tahun ini 20 tahun. Kedua-duanya kami melakukan homeschooling tunggal. Jadi kalau Bapak Ibu kan berhomeschooling komunitas, berkumpul dengan komunitas, melakukan kegiatan bersama. Kalau kami bertiga. Jadi masa anak-anak masih usia sekolah, itu kami 24 jam 7 hari bersama. Jadi sekarang udah muak kali lihat saya anak-anak saya. Aduh mah bosen lihat mukamu terus aja kata dia mungkin ya. Sehingga Raka yang 20 di rumah kami memang ada satu kesepakatan bahwa di usia yang 19-20 tahun tuh dia harus keluar dari rumah. Jadi dia bekerja, dia membiayai hidupnya sendiri, apapun yang dia inginkan dia kerjakan sendiri. Kenapa saya melakukan itu? Sehingga Raka yang 24 tahun sudah 5 tahun dia tidak tinggal bersama kami. Dia tinggal di Palmerah dekat dengan kantornya. Dia bekerja sebagai seorang jurnalis. Deli sebetulnya tahun ini harusnya dia keluar dari rumah, tapi karena pandemik, saya yang agak mengundur karena saya pikir akan sulit dia beradaptasi dalam kondisi yang seperti ini. Kasihan lah ya, pressure-nya terlalu besar. Sehingga saya memutuskan saya tunda gitu kan untuk dia keluar dari rumah. Karena saya tidak akan membiayai dia hidup seperti dia hidup di rumah. Jadi tidak akan dicarikan kosan yang pakai AC, enggak. Berapa pendapatan dia, ya itu yang dia cari tempatnya.
Sehingga pendapatan Deli saat ini itu jelas pasir kamar mandinya bersama-sama, tidak pakai AC. Nah, mengingat kondisi pandemik, saya memutuskan untuk menunda. Lalu saya juga mendirikan sebuah lembaga namanya Kultur Metamorfosa. Ini nanti kenapa saya sangat passionate dan parenting, karena saya percaya pendidikan itu bukan masalah kita nanti lulus dapat ijazah, bukan itu. Tapi pendidikan, bahkan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknasnya, kita ini kan di Indonesia ya, jadi cantolan kita itu ke Undang-Undang Pendidikan Nasional yang saat ini sedang akan diubah katanya. Tapi di pasal 1-nya dikatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, ya kan, dalam menciptakan situasi belajar untuk mengembangkan potensi anak. Jadi bukan untuk lulus SD, SMP, SMA, enggak, tapi mengembangkan potensi anak. Ada beberapa potensi di situ, di antaranya spiritual, kecerdasan, dan lain-lainnya. Maka saya percaya sebuah pendidikan itu adalah sebuah metamorfosa. Jadi anak itu masuk ke dalam lembaga pendidikan itu seperti masuk ke dalam kepompong, dan nanti keluar dari lembaga pendidikan dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Lembaga pendidikan buat saya bukan melulu sebuah sekolah, tetapi keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan terutama. Ya, keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan terutama. Jadi meskipun Bapak Ibu menitipkan anak, bukan menitipkan ya, saya tidak suka kata menitipkan. Walaupun Bapak Ibu bermitra dengan sebuah lembaga dalam pendidikan anaknya, tapi Bapak Ibu harus mengingat bahwa pendidikan utama, pendidik utama anak, lembaga pendidikan utama anak, pertama dan utama adalah keluarga. Selain saya mendirikan, maka kultur metamorfosa itu adalah perwujudan dari idealisme saya. Baru ngomong pertama sudah kelihatan kan, kalau saya agak-agak agak-agak aneh begitu ya. Nah, sejak 2 tahun yang lalu, saya dipercaya menjadi Sekjen Asapena. Asapena ini asosiasi tempat kita pelaku sekolah rumah bernaung. Apa visi misi Asapena? Sebenarnya sederhana saja. Kami ingin menjadi jembatan antara pelaku sekolah rumah dan pendidikan alternatif dengan pembuat kebijakan. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, maka kita masih membutuhkan para pembuat kebijakan kita. Kita masih harus patuh dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka perlu untuk kita juga memberikan masukan supaya kebijakan mereka itu bisa kita terapkan di praktiknya. Saya juga membangun sebuah kelompok namanya Operet. Jadi waktu mulai pandemi, saya yang biasa tiap hari keluar rumah dan sibuk, tiba-tiba harus terkungkung di dalam rumah. Ya, pasti Bapak Ibu juga sama ya. Beberapa dari kita tuh tidak bisa pergi kemana-mana. Saya melihat tekanan kepada perempuan itu makin besar. Benar nggak, Bu? Yang perempuan, yang merasa perempuan, benar nggak? Tekanan pada kita itu makin besar. Ya kan? Sudah semuanya ada di rumah. Ya kan? Anak-anak di rumah aja udah cukup pusing ya, Bu ya. Sekarang suami pun di rumah 24 jam. Gitu kan? Ya kan? Senang sih, tapi ada tekanan-tekanan tambahan gitu. Ya kan? Lalu juga situasi yang makin tidak menentu di masa depan. Perempuan itu adalah tiang doa keluarga. Benar? Perempuan itu adalah tiang keluarga. Dia penopang keluarga, penopang suaminya, penopang anak-anaknya. Dengan kondisi yang sangat tidak menentu ini, dengan situasi yang sangat penuh tekanan ini, saya pikir perempuan itu perlu makin merapatkan diri. Bukan melawan laki-laki, tapi merapatkan diri untuk saling menggandeng, untuk saling mendukung, supaya nanti kalau kita keluar, pulang, itu kita bisa menjadi perempuan yang bahagia, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang bahagia, menghasilkan suami yang bahagia, dan pada akhirnya menghasilkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah resep untuk sebuah bangsa yang kuat. Jadi perempuan itu sangat penting. Karena itu saya berserta Teh Yanti, dia adalah pendiri dan juga ketua dari sebuah LSM namanya Kerlip, Keluarga Peduli Pendidikan. Kami membentuk Operet atau obrolan perempuan tangguh.
Nggak muluk-muluk operet itu hanya isinya perempuan saling menguatkan, saling ngobrol, dan tidak menghakimi. Ya, jadi sekarang ini, dan hari ini, WhatsApp grup kami dan Telegram grup kami total sudah diisi oleh 130 perempuan dari seluruh Indonesia. Kami berkumpul 2 kali seminggu, 1 kali seminggu untuk berbagi pengetahuan, 1 kali seminggu hanya untuk curhat. Perempuan itu, bapak-bapak, perempuan itu hanya ingin didengarkan. Benar Ibu? Jangan terlalu serius, nanti ngantuk ya. Ini saya sambil lihat wajah-wajah nih. Kalau wajah-wajahnya serius berarti saya ngomongnya membosankan. Ya, jadi nggak apa-apa. Walaupun kita nggak ketemu, ini saya tetap memperhatikan wajah kok. Karena dalam komunikasi sangat penting untuk melihat bagaimana yang diajak berkomunikasi itu merespon. Ya, jadi perempuan-perempuan itu saya kumpulkan, bukan saya ya, kami undang untuk berkumpul di Operet. Ya, tadi Kak Ani menyinggung. Saya aja nggak berani manggil Kak Ani loh, saya manggilnya Bu Ani. Bu Ani ini salah satu mentor saya ya. Saya punya beberapa mentor di Asapena dan beliau salah satu mentor saya. Terus terang, saya terkejut waktu Kak Santi meminta saya berbicara karena Bu Ani kan lebih expert dari saya ya. Manalah bisa saya menggantikan beliau ya. Tapi saya coba ya. Saya sangat senang dengan quote ini nih yang saya temukan. Waktu saya mencari kutipan tentang rumah. Apa sih rumah itu? Sayangnya dalam bahasa Indonesia, rumah itu hanya satu kata. Kalau dalam bahasa Inggris ada 2 kata. Ada house, ada home. Right? House itu lebih berbicara tentang bangunannya. Ya kan? Jadi kalau masih tahapannya house, maka yang dipikirkan kamarnya mesti gede. AC-nya mesti dingin. Harus ada halamannya Kak Lovely. Harus ada ruang ini Kak Lovely. Rumah ini harus nyaman sekali. Tapi pada tahapan selanjutnya sebetulnya berpikirnya adalah home. Kalau sudah berpikir home, itu maka tidak penting bagaimana bentuk rumahnya, bangunannya, tapi lebih penting bagaimana orang-orang di dalamnya berinteraksi. Ya, makanya yang disebut di sini bukan what is house. Dia menyebutnya what is home. Apa itu rumah? Sayangnya bahasa Indonesia tetap rumah ya. Yang definisi menurut dia adalah tempat yang aman. Ya, rumah itu tempat yang aman. Oh, rumah saya aman kalau free. Satpamnya 3 di depan. Gantian jaganya. Pembantu selusin. Ya, baru keceleo aja yang ngangkat 6. Aman rumah saya. Tapi apakah itu amannya? Rumah itu aman dari serangan. Tempat di mana dia mendapatkan pengalaman atas hubungan yang aman dan juga penguatan. Lihat ya, dia sama sekali tidak bicara tentang gedungnya, tapi dia bicara tentang hubungan. Tempat yang dimana anak dan seisinya, sebetulnya bukan cuma anak ya, tapi istri, suami, anak-anak, mengalami pengalaman hubungan yang aman. Hubungan yang nurturing itu mengasuh, mendewasakan. Orang-orang di dalamnya tidak perlu selalu menjadi sempurna. Ya. Anak tidak perlu jadi sempurna. Ya kan? Istri tidak perlu jadi sempurna. Suami tidak perlu jadi sempurna, dia sudah merasa nyaman ada di dalamnya. Ya kan? Alih-alih mereka perlu menjadi jujur. Bapak Ibu, seringkali ada kata-kata anak saya tukang bohong. Nakal dia kalau karena dia tukang bohong. Ketidakjujuran itu muncul dari rasa tidak aman. Jadi kalau Bapak Ibu mau suami jujur, ya kan? Kalau dia baru ngomong, mukanya jangan ditekuk dulu. Ya kan? Apapun pernyataan yang diberikan, ini yang paling sulit ya. Ini latihannya ya. Ini saya latih dari Kak Seto ya. Apapun yang dikatakan, senyumnya nggak boleh hilang. Walaupun itu jelek gitu ya. Sama pada anak juga sama. Maka kalau dia tahu bahwa dia aman menyatakan apapun, dia akan jadi jujur. Ya, jadi jangan meminta anak jujur sebelum Bapak Ibu bisa menampilkan bahwa nak, apapun yang kau sampaikan, kamu aman. Nggak akan ada apa? Kamu tadi ngapain? Gitu ya, kata-kata yang naik gitu ya. Saya sedang belajar neuroscience. Rupanya nada-nada naik itu memantik
sesuatu di dalam otak yang membuat dia menjadi makin memburuk gitu ya. Dia juga harus penuh kasih. Ya, dia juga harus mendukung. Dan juga mengenali bahwa kita ini sama-sama manusia, jadi kita semua ini rapuh. Jangan gara-gara dia suami, kamu itu kan harusnya suami saya, bapak dari anak-anak saya, biasa gitu kan. Harusnya kamu kuat dong, gitu kan. Atau suami pun tidak bisa menunjukkan kerapuhannya karena merasa dia adalah bapak dari anak-anak. Ini sangat penting, kenapa? Karena kita akan mengajarkan pada anak bagaimana manusia itu mengatasi kerapuhannya. Kalau kita tidak pernah menunjukkan kerapuhan, maka anak tidak akan belajar bagaimana dia mengatasi kerapuhannya sebagai manusia, yang mana semua manusia punya. Ya. Kenapa kita memerlukan aturan dalam keluarga? Biar anaknya itu ini Kak, biar dia itu manut gitu kan? Biar saya nggak pusing Kak, bukan ya? Aturan dalam keluarga sebenarnya punya tujuan yang lebih tinggi dari itu. Bapak Ibu, kita menjadi orang tua, kita itu mau mempersiapkan anak untuk kehidupannya di masa depan. Betul? Kita mempersiapkan anak di masa depan. Bapak Ibu pernah melihat anak orang dewasa di kantor mungkin ya, yang kesulitan mengikuti aturan? Yang kerjanya melanggar saja? Ya, kecuali dia memiliki kondisi mental tertentu, karena memang ada masalah psikologis yang membuat anak itu tidak bisa mengikuti aturan. Itu ada tunanya, saya lupa namanya tunanya apa gitu ya. Dan saya pernah beberapa kali mengatasi anak seperti ini. Tapi sebetulnya aturan di dalam keluarga itu membantu anak, dan kita sebetulnya bukan cuma anak. Kita jadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh di rumah. Saya tidak menyebut anak saja ya, tapi kita sebagai anggota rumah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga itu akan membantu anak memahami perilaku apa yang baik dan tidak baik. Jadi sudah dibuat itu bahwa misalnya makan di depan TV itu tidak boleh. Ya, itu tidak diterima, bukan tidak boleh. Itu bukan tindakan yang diterima di rumah ini. It is not an acceptable behavior. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih bagus ya. Acceptable behavior. Jadi bukan sesuatu yang oke di rumah ini. Makanya saya bilang saya tidak akan membuatkan aturan, karena itu sangat tergantung pada nilai-nilai yang Bapak Ibu anut. Saya sendiri senang makan di depan TV. Ya, nggak mungkin saya membuat aturan tidak boleh makan di depan TV. Wong saya senang makan di depan TV, gitu kan? Ya, saya senang makan sambil membaca. Tidak mungkin saya membuat aturan tidak boleh makan sambil membaca. Jadi aturan itu bergantung pada keluarga. Tapi aturan apapun bentuknya, apapun isinya, dia membantu anak memahami perilaku yang boleh dan tidak boleh. Sehingga nanti pada waktu dewasa, dia juga bisa melihat apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam organisasi ini. Ya. Dan nanti kalau mereka tumbuh, mereka akan berada di tempat di mana mereka, karena mereka waktu ini maksudnya karena mereka waktu besar, mereka kan harus ikut aturan. Ya. Jadi alih-alih, makanya kenapa saya namanya membangun aturan, karena nanti anak tahu proses pembuatan aturan itu seperti apa. Sehingga nanti pada waktu dia dewasa dan masuk dalam satu lingkungan yang mewajibkan dia mengikuti aturan yang berbeda dari rumah, mereka nggak akan bilang, di rumah boleh kok, kenapa di sini nggak boleh? Gitu kan? Di rumah saya oke, kenapa di kantor nggak boleh? Kan jadi lucu ya. Tapi dengan begitu dia memahami aturan itu berubah-ubah. Ya kan? Nah, mengikuti aturan di rumah dapat membantu anak-anak belajar mengikuti aturan di tempat lain. Tapi aturan itu nanti kita bicarakan bagaimana bentuk aturan itu. Saya juga punya aturan kalau yang sering kita lakukan adalah aturan itu berubah. Acceptable dan unacceptable behavior itu berubah sesuai emosi dan kondisi emosi kita. Kalau mama papa lagi baik nih, ya, lagi seneng, biasanya tanggal-tanggal muda kan, banyak ya kan, semuanya ada gitu kan, maka apa-apa boleh.
Agak lompat-lompat dikit, ih anakku ternyata dia sangat kinestetik ya, bisa lompat-lompat loh, wow keren loh. Begitu tanggal masuk tanggal 20 udah kelamaan ya, 15, 16, 17 gitu kan, sudah berubah aturannya. Kamu ya kayak monyet yang lompat sana lompat sini gitu. Seringkali kita begitu. Kalau nggak ada nenek jam 1 harus tidur. Begitu ada nenek di rumah, udahlah kasihan nenek kan, Nanai kan pengen ngobrol dulu, udah nggak apa-apa, nggak usah tidur. Aturan biasanya berubah-ubah, ya kan? Nah ini penting lagi, adalah normal bagi anak-anak untuk melanggar peraturan dan batas ujian. Jadi kalau anak itu melanggar, Bapak Ibu sesekali itu normal ya. Jangan sudah-sudah, waduh anak saya kayaknya tidak bisa ikut aturan kalau free. Dia melanggar. Nanti ada prosesnya yang membuat akan lebih mudah bagi kita untuk membuat anak mau ikut aturan yang sudah kita sepakati bersama. Lihat ya, kata yang saya pakai, satu membangun, yang kedua disepakati bersama. Bagaimana kita membentuk aturan itu? Ya, seperti saya katakan, saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu how to-nya, tapi landasannya. Ya, bear with me ya. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pikirkan, perhatikan pada saat Bapak Ibu membuat aturan. Ya, Bapak Ibu harus membuat aturannya itu memegang prinsip hak anak. Ayo, berapa dari Bapak Ibu yang tahu tentang hak anak? Ayo angkat tangan. Siapa yang pernah mendengar tentang hak anak? Oh, kok nggak ada yang angkat tangan ya? Berarti nggak ada yang tahu ya? Apakah sudah pernah mendengar tentang hak anak? Oh, anak juga punya hak ya Kak Lovely ya? Ada bukan hanya hak ya Bapak Ibu ya? Konvensi hak anak itu sudah diratifikasi oleh negara kita dan dia punya undang-undang perlindungan hak anak. Jadi nggak cuma diratifikasi, dia sudah diwujudkan dalam bentuk sebuah undang-undang. Jadi anak kita itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, ada beberapa prinsip pada saat kita melakukan pembentukan peraturan berdasarkan prinsip hak anak. Yang pertama ini tidak berurutan ya. Yang pertama harus transparan dan akuntabel. Loh, ini udah kayak bikin perusahaan nih. Pembentuk apapun yang kita lakukan dengan anak itu harus transparan. Transparan itu nanti terkait dengan partisipasi. Dan harus berpegang teguh pada kepentingan terbaik anak. Ya, kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan terbaik mama, bukan kepentingan terbaik papa, bukan kepentingan terbaik sekolah, tapi kepentingan terbaik anak. Saat ini, kayak minggu depan saya akan melakukan webinar dengan Lembaga Perlindungan Anak Bekasi, karena saya cemas dengan banyaknya sekolah di Bekasi yang sudah mulai masuk, padahal Bekasi itu masih merah. Ya, memang ada kepentingan-kepentingan di sana. Orang tua udah pusing anaknya di rumah. Ayo Bapak Ibu, berapa dari Bapak Ibu yang pusing anaknya di rumah? Ya, dan sekolah juga ketakutan karena orang tua akhirnya tidak mau bayar uang sekolah karena merasa uang anaknya di rumah kok. Sehingga ada kepentingan-kepentingan orang dewasa yang membuat anak itu dimasukkan ke dalam sekolah yang mana resikonya sangat besar bagi anak. COVID masih luar biasa ya, masih sangat luar biasa. Sampai hari ini udah 80.000 lebih kasus positif kita, ya kan? Dan ini memang jumlah kabupaten yang hijau makin meningkat, tapi masih jauh dari jumlah yang ada. Jadi kita harus berpikir waktu kita membuat apapun itu, tidak hanya waktu membentuk ke peraturan, kita harus berpegang teguh pada kepentingan terbaik anak. Ya, kepentingan terbaik anak. Nanti ada kaitannya nanti kepentingan terbaik itu, dan harus interdependensi, ya kan, dan indivisibility. Yang ini yang penting sekali ya, dignity. Bapak Ibu, anak itu juga punya harga diri. Ya, anak itu juga punya harga diri. Sangat penting untuk kita memperhatikan harga diri anak. Kalau orang Surabaya, Bapak Ibu ya, kalau harga dirinya dilukai, itu namanya senggol bacok. Siapa yang orang ini yang Surabaya? Ya, jangan kamu senggol harga diri saya ya. Saya carok, saya
Begitu pentingnya harga diri itu bagi budaya kita. Sayangnya kita tidak mengenali bahwa anak pun punya harga diri. Ya, jadi kalau dia bikin kesalahan, Bapak Ibu, jangan langsung cerita di rapat keluarga atau di arisan keluarga. Wah, kemarin masih kakak, ya tahu nggak? Baru juga kita beli itu gelas kristal ya, dia main lari, pang, pecah semua. Di situ kita tidak memperhatikan harga diri anak. Ya kan? Kalau buat saya parenting itu gampang kok. Alkitabnya mengatakan, lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Itu prinsip parenting. Kalau menurut saya. Kalau ibu pagi-pagi misalnya ya, pagi-pagi kalau bapaknya, ibu bangun ya, bapak bangun terus bilang, aduh mami cantik sekali pagi ini. Aduh, papa beruntung sekali punya istri seperti mami. Ini kalau ngeliat mau buka suram nih, kayaknya bapak-bapaknya jarang ini ngomong kayak gitu ya. Ini saya memperhatikan wajah-wajah nggak ada yang tersenyum dari kata-kata itu ya. Waduh, ini perlu ini ya, bapak-bapak perlu berubah ini ya. Coba, kalau pagi-pagi bapaknya mami, cantik sekali pagi ini, cerah sekali, papa ngeliatnya bahagia sekali. Waduh, I love you ya. Bagaimana rasanya? Bahagia atau malah ini papa bikin kesalahan apa nih? Habis ngapain kamu tadi malam? Bayangkan kalau pagi-pagi bangun, bapaknya langsung bilang, Meh, jam berapa ini? Mana ini papi? Kamu ini gimana sih? Papi kan harus berangkat pagi. Sarapannya mana? Ini kenapa belum jadi? Kenapa itu belum ada? Maka seharian hati kita udah bete, udah semuanya deh. Udah aku yang ngurusin, udah aku yang punya anak, aku yang hamil, kamu cuma kerja, dan semuanya jadi kacau. Hal yang sama terjadi pada anak kita. Ayo, siapa yang pagi-pagi bunyinya adalah, cepetan, ini udah jam berapa? Nanti telat tahu, nanti kamu dicari sama Kak Gideon tuh. Dia udah telepon WhatsApp itu, kamu kok belum datang? Udah dibilangin ini waktunya. Ayo, mana PR-nya? Belum dikasihkan kan? Mama kan tadi udah bilang, malamnya Iya kan? Coba pagi-pagi disapa anaknya. Iya kan? Selamat pagi ganteng. Waduh, anak mama sudah bangun. Aduh, apa kabar pagi ini sayang? Aduh, yuk kita mandi. Udah telat nih, nggak apa-apa. Nggak penting itunya. Telat ya nggak apa-apa, konsekuensinya dihukum di sekolah. Nggak apa-apa. Dari malamnya baru nanti kita pulang tanya, jadi gimana tadi? Mamamu dihukum. Waduh, kamu dihukum. Kenapa? Karena aku telat. Waduh, nggak enak ya? Nggak enak, Mama. Aduh, berarti gimana dong kita? Berarti kita tidurnya lebih awal kali ya, biar bangunnya biar lebih pagi ya. Nah, kita membantu anak belajar lewat pengalamannya. Ya, dan dia tahu pengalaman apapun yang dia alami, mamanya, papanya akan tetap menerima dia dengan senyuman. Ayo, kita berapa kali nakal sama Tuhan? Berkali-kali nakal sama Tuhan. Coba, bagaimana tiap kali kita pulang? Apakah Tuhan datang dengan wajah yang no? Setiap kali kita nakal, dan nakalnya kita tuh lebih nakal dari anak-anak loh ya, nggak cuma telat bangun loh ya kan? Tapi tiap kali Tuhan akan menyambut kita dengan senyuman. Itulah menurut saya fungsi orang tua untuk memperkenalkan bagaimana Tuhan itu menyambut kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memenunjukkan itu, berarti kita gagal memberi contoh pada anak kita bagaimana Tuhan kita itu menerima kita setiap waktu dengan senyumnya. Ya kan, kalau di prodigi anak yang hilang itu kan, ya kan, dia pulang bajunya masih kotor, masih bau, rajanya turun dari singgasananya lari dan memeluk, nggak disuruh mandi dulu, nggak disuruh ganti baju dulu, nggak gini kan, tuh tolong dong ganti baju dulu, mandi dulu deh, pakai baju yang bagus, tolong anak saya ini nanti baru ketemu saya raja, ya kan. Tapi kalau kita, anak harus mengakui kesalahannya dulu, berubah dulu, baru boleh datang baru cium mama dulu. No. Ya, jadi tiap kali seperti itu. Jadi tadi kita sampai ke dignity. Ya, kita harus tahu bahwa anak juga punya harga diri. Yang berikutnya adalah partisipasi. Wah, ini penting. Dalam setiap kegiatan kita, partisipasi anak itu disertakan. Anak saya masih kecil, Kak Mafli. Ya nggak apa-apa. Justru sejak kecil, dia belajar bahwa dia dihargai. Partisipasinya bergantung pada usia. Jadi nggak kayak gini ya.
Jadi gini nak, mama papa memutuskan akan pindah rumah. Ada rumah yang seharga 1 miliar, yang satunya 750 juta. Sedangkan dana yang mama miliki, anaknya masih 3 tahun, dia cuma, ya kan? Itu bukan partisipasi, itu namanya ngaco, gitu kan? Tapi pada anak kecil, nah, jadi ada 2 rumah nih. Yuk kita lihat, yang ini begini nih, yang itu begini, tapi ini gini, begini, ya kan? Yang sederhana saja, misalnya, nah, hari ini kita mau makan apa? Ini yang saya pelajari ya, karena anak saya ternyata, ini yang saya baru saya sadar, saya baru pede melakukan parenting setelah anak saya bisa memberikan kesaksiannya, ya kan? Dia bilang bahwa ternyata sejak kecil saya memang terbiasa untuk disertakan dalam setiap keputusan rumah. Mulai dari yang kecil, masak apa hari ini? Itu kesaksian anak saya waktu itu terus terang tidak terlalu menyadari. Saya waktu itu nanya cuma mikir, kalau saya nggak tanya dia mau makan apa, terus saya masak, nggak ada yang makan. Percuma dong saya masak, bener kan? Ya kan? Terus kalau ibu saya dulu ngomongnya gini, mama sudah masak, sudah capek mama masak ya. Kamu harus menghargai mama, makan kamu. Tapi aku nggak pengen makan itu. Mama sudah masak, capek tahu keringatku, ya kan? Nah, sekarang nggak begitu Bu, gitu kan? Nggak begitu caranya. Kita tanya, hari ini kita mau masak apa ya? Ayo, anaknya 4. Bu, anak saya 5. Matilah saya kalau saya 5. Tanya satu-satu, pusing saya kan. Nah, Bapak, disitulah kita belajar demokrasi. Berlima, mau makan apa hari ini? Mau makan ini, makan. Oh, semua oke. Apa? Wah, kalau masak satu-satu. Ada orang tua yang ada masak satu-satu, Bu. Yang dia mau karena si bapak mintanya itu, anak mintanya ini, wah saya masak satu-satu. Puji Tuhan ya. Menurut saya itu pun tidak mengajarkan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Tanya, oke adik, kalau dulu waktu kebetulan saya berpisah ya dari suami saya sehingga kami lalu hanya tinggal bertiga. Dulu kakaknya, kan dia yang lebih besar, dia yang masak untuk kami. Karena saya harus cari uang ya. Dia yang masak untuk kami. Adiknya kesel karena kakaknya pasti masak makanan yang dia mau, ya kan? Adiknya nggak pingin. Adiknya waktu itu masih umur 7 atau 8 tahun. Dia protes. Tiap hari dia minta uang aja untuk beli makan. Saya bilang, Dek, Mama nggak cukup uangnya kalau harus masak dan beli makan untuk adik. Jadi Dedek harus makan yang ada. Ya tapi aku nggak suka. Kakak tuh kalau masak apa yang dia mau aja. Kalau begitu, Dedek masak. Supaya kami makan apa yang kamu mau. Sejak itu dia belajar masak. Jadi kalau pagi, jadi siapa yang masak hari ini? Aku mah. Berebut mereka. Karena kalau satunya yang masak, yang lain harus ikut masakannya. Ya kan? Itu kan aturan yang dibuat, tapi mereka yang melakukannya. Jadi partisipasi anak Bapak Ibu harus disertakan dari awal. Mau pakai baju apa hari ini? Ya, sederhana kan? Kalau masih kecil anaknya disediakan 2 pilihan. Jangan lemarinya dibuka, bajunya ada 50 biji dibuka lemarinya. Jadi mau pakai baju apa? Pusing ya. Anaknya baru 2 tahun. Dia cuma tapi kita mulai dari pilihan yang sederhana. 2 saja. Jadi mau pakai baju yang ini atau yang ini. Nanti dia akan berkembang, nggak mau yang itu, aku mau yang itu aja mah. Oh, berarti dia sudah punya 3 pilihan. Ya, jadi dia bisa membuat pilihan dari variasi-variasi yang ada, diikuti aja sesuai dengan tubuh kembangnya. Lalu ada life, survival, and development. Yang ini non-diskriminasi. Jadi anak, oh ini hanya untuk yang besar, yang kecil enggak. Oh ini hanya yang kecil aja, yang besar enggak. Non-diskriminasi. Ya, ini berkaitan semua. Tadi kan transparansi terkait dengan partisipasi, dengan dignity, ya kan, dengan best interest. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membangun sekolah ramah anak. Karena kita sekarang BDR, maka rumah adalah kita bisa sebut sebagai sebuah persekolahan. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah sebuah satuan pendidikan yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan. Saya mengajak NSC dan juga anggota-anggota ASAPENA, Asosiasi Sekolah Rumah, untuk membentuk dirinya menjadi komunitas yang ramah anak. Apa itu konsepnya?
Nomor satu, mengubah paradigma. Saya paling suka dengan kata-kata ini. Kenapa sekarang saya bicara tentang hak anak, saya bicara tentang prinsip-prinsip hak anak, karena paradigma kita harus berubah dulu. Ya kan? Kita ini bukan pengajar. Orang tua itu seringkali menjajarkan dirinya menjadi pengajar juga. Kita mengajarkan anak bagaimana hidup yang benar, mengajarkan anak bagaimana makan yang benar, tapi kita lupa menjadi orang tua yang sebenarnya. Apa itu? Kita adalah pembimbing anak, orang tua, dan sahabat anak. Paradigmanya ini saya sering ngomongnya gini, topinya itu diubah. Copot topi masa lalu kita, tapi saya dibesarkannya nggak gitu, Kak. Ya, zaman sudah berubah. Topinya dicopot dulu, pindah menjadi topi yang baru. Kita adalah pembimbing, kita adalah pengasuh, dan sahabat anak. Kalau kita pembimbing, maka konsep berikutnya, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Saya percaya pendidikan itu adalah keteladanan. Ya, Tuhan Yesus kenapa turun ke dunia? Karena dia gemes. Dikasih aturan, manusia nggak ngerti-ngerti. Melanggar aja. Maka dia turun ke dunia mau mengatakan bahwa saya memang memberikan aturan, dan kamu nggak bisa protes. Saya pernah melakukannya. Saya pernah menjadi manusia, dan saya melaksanakannya. Keteladanan. Jadi, menjadi orang tua, menjadi pembimbing, pendidik, yang berat adalah kita memberikan teladan. Tapi yang saya paling sukai dalam posisi saya sebagai orang tua adalah, karena saya tahu saya harus memberikan teladan, maka setiap hari saya belajar menjadi orang yang lebih baik. Berarti saya harus sempurna dong kalau oh tidak. Justru anak belajar bagaimana saya yang tidak sempurna, tapi saya terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kita melakukan kesalahan, boleh, wajib. Karena kalau kita sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, atau kita menyembunyikan kesalahan kita, anak tidak tahu bahwa manusia itu bisa melakukan kesalahan. Sehingga waktu dia melakukan kesalahan atau kegagalan, sulit bagi dia untuk mengatasi perasaannya waktu gagal atau melakukan kesalahan. Orang dewasa memberikan keteladanan. Memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Kita melindungi anak, bukan menjadi polisi anak. Beda ya, pelindung anak, bukan polisi anak. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Komponennya apa Kak Lofty? Nih, tadi saya sudah ngobrol dengan para guru sebelum kita memulai, karena saya sudah 30 menit sebelumnya sudah hadir. Oh, ada yang mencoret ini. 1, harus ada kebijakan tentang ramah anaknya. Kebijakan kalau di rumah kita bisa terjemahkan sebagai aturan. Ya, dan kita perlu tahu apa itu konvensi hak anak. Kalau Bapak Ibu mau Google banyak. Dan kita harus memulai proses yang ramah anak. Tadi saya sampaikan, kalau tidak ada aturan dan tidak dipahami konvensi hak anaknya, maka kita tidak akan bisa menciptakan yang namanya proses yang ramah anak. Nggak mungkin. Lalu sarana prasarannya ramah anak. Saya kan di rumah kalau sama. Anak kita umur 3 tahun. Sedang sangat aktif nih. Rumah kita banyak guci gede-gede kalau zaman dulu kan. Jadi tiap kali dia lari, hati-hati. Mau lari, ya kan? Piringnya mahal-mahal. Jadi kalau dia mau pegang, nggak boleh. Nanti pecah. Ada. Setiap kali, jangan lompat-lompat. Apakah itu ruangan yang ramah anak? Ruangan yang ramah anak tadi adalah berpegang sepenuhnya pada kepentingan terbaik anak. Kalau anak masih 3 tahun, dia butuh lari-larian, nah ruangannya disesuaikan supaya dia aman. Waktu lari, nggak terbentur, nggak nabrak. Yang lebih penting, dia bisa mengembangkan rasa percaya dirinya. Jangan salah loh Bapak Ibu, mengangkat piringnya sendiri, itu mengembangkan rasa percaya diri. Sederhana aja. Oh, cuma ngambil piring dari meja ke sana. Kalau kita nanti pecah. Sini.
mama yang ngangkatin, mbak, tolong, aduh. Maka dia tidak bisa mengembangkan rasa percaya diri bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Kalau zaman dulu, semua peranti saya itu melamin. Jadi orang kalau datang ke rumah saya sebel. Karena kayak katanya kayak anak kos-kosan terus. Kenapa? Karena melamin itu paling aman. Kalaupun jatuh, dia nggak langsung pecah. Ya kan? Kalaupun dia sampai saking hebatnya jatuhnya sampai pecah, dia besar-besar. Dan kadang-kadang anak pengen nyuci sendiri, pengen ambil minum sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena semua langkah ini membangun rasa percaya diri anak untuk mencoba yang baru, untuk belajar. Ya, jadi sarana prasarananya harus ramah anak. Ya kan? Lalu partisipasi anak loh. Ini berkali-kali disebutkan, partisipasi anak. Ya. Waduh, kalau ribet dong. Oh ya, pada saat anak masih kecil, ribet. Apa-apa mesti pakai diskusi dulu. Semua pakai debat dulu. Tapi Bapak Ibu, hasilnya setelah mereka dewasa, mereka bisa menghargai pendapat orang lain. Bapak Ibu ingin anak yang bisa menganalisa dan berpikir, atau ingin anak yang kalau di belok kanan? Dan kalau Bapak Ibu pengembangan seperti ini, dewasanya dia akan sangat membutuhkan orang lain untuk mengatur dia. Kalau nggak ada yang atur, nggak berani. Ya kan? Kita pasti ingin anak yang bisa mengikuti aturan, tapi dia tahu dan menganalisa aturan itu. Benar? Maka partisipasi anak itu harus selalu disertakan. Nah, kalau nanti sudah jadi dalam rumah ataupun di sekolah, partisipasi orang tua dan orang yang ada di dalam rumah, karena aturan ini berlaku untuk semua kan? Untuk Bapak, Ibu, dan semua anggota keluarga. Karena rumah itu sebetulnya seperti contoh kecil waktu kita bermasyarakat. Jadi harus dipertimbangkan semua penghuni yang ada di dalam rumah itu. Sehingga anak-anak belajar menghargai siapapun secara setara. Ya. Prinsip-prinsipnya ini memang diulang-ulang, Bu. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi anak, pengelolaan yang baik, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Jadi kenapa perkembangan? Jadi gini, nanti akan ada di situ ya. Pada waktu kita melakukan dengan anak, kita melihat bagaimana tumbuh kembang anak. Jadi nggak sampai mematikan tumbuh kembangnya. Misalnya, karena sering dibentak-bentak, akhirnya dia takut bertanya. Jadi waktu kita melakukan apapun, kita harus berpikir jauh, Bapak Ibu. Kalau saya melakukan ini, apa ya dampaknya pada dia 5 tahun ke depan? Bagaimana ini bisa mempengaruhi dia untuk 5 tahun ke depan? Nih, apa yang harus diperhatikan waktu kita membuat aturan? Pertama, dia harus sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Kalau bikin aturan, jangan apabila engkau melakukan ini, maka sudut yang sana jangan seperti kalau Bapak Ibu ada yang jadi lawyer, jangan jadi kayak lawyer ya. Bahasanya harus singkat, sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Ya kan? Aturan harus masuk akal, ini agak salah ya, bagi usia anak dan kondisi rumah tangga. Tadi saya bilang, saya itu tinggal di rumah yang kecil. Ya, sehingga ada ruang tamu dan TV, tidak ada meja makan. Pada rumah yang seperti itu, masuk akalkah saya membuat aturan bahwa makan tidak boleh di depan TV? Ya, terus di mana? Atau tidak boleh makan pada saat ada tamu. Lah, berarti nggak makan dong kalau ada tamu, orang nggak ada tempat makan lainnya gitu kan. Maka aturan itu, makanya saya tidak membuatkan aturan untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus melihat kondisi rumah. Kondisi rumah tangga itu bukan cuma ruangannya ya, tapi orang yang ada di dalamnya. Misalnya, makan malam jam 7, Papa pulang jam 8, nggak nyambung kan? Ya kan? Makan malam, semua harus hadir untuk makan malam. Papanya sering lembur, nggak nyambung juga. Jadi harus masuk akal untuk usia anak dan kondisi rumah tangga. Aturan harus konsisten dalam kondisi apapun. Seringkali kita udah bikin aturan nih, ya kan? Tidak boleh kita bersepakat tidak makan Indomie. Ya kan?
Datanglah tante nih dengan anak-anaknya. Tante membolehkan makan Indomie. Anakku mau makan Indomie, kata tante. Karena kita mau menjadi host yang baik, ya sudahlah, deh. Anak kita melongo. Loh, Mi. Ya sudahlah, nggak apa-apa, makan Indomie sekali-sekali. Ya kan? Yang paling fenomenal biasanya kalau nenek datang, gitu kan? Kalau sudah eyang datang, maka semuanya jadi boleh. Aturan berubah semua. Aturan harus konsisten dalam kondisi apapun. Ya, berat ini, Bu. Karena beratnya kenapa? Karena aturan harus berlaku untuk semua anggota di rumah. Jadi, kalau di rumah kita sepakat tidak makan di depan TV, papa, karena biasanya yang paling susah ikut aturan itu papa. Papa tidak boleh makan di depan TV. Loh, papa yang cari uang kok. Nah, ini yang tidak boleh, ya kan? Maka nanti anak akan belajar bahwa aturan itu tidak untuk semua. Suatu hari nanti saya bisa menjadi sosok yang boleh melanggar semua aturan. Ya kan? Aturan apa misalnya lagi? Berkali-kali. Kalau mama-mama biasanya ini, bapak dan mama. Memegang pada saat sudah sampai di rumah dan sedang makan, tidak memegang handphone. 15 menit lagi. Waduh, ternyata lama saya ngomongnya. Tapi biasanya bapak-bapak, ntar dulu. Ada WhatsApp dari bos. Ntar dulu. Nah, ya. Atau mama, ntar dulu. Si ibu itu tuh lagi repot nih, lagi ribet nih. Ini dari sekolahmu tahu. Aturan berlaku untuk semua anggota di rumah. Makanya kalau bikin aturan agak dipikir-pikir, Bu, ya. Jangan sampai kita sendiri juga belibet kan, gitu kan? Ya kan? Sehingga pada waktu kita membuat aturan, kita harus memperhatikan tahap perkembangan emosi anak. Ini ada ya. Nanti kan dibagikan ya. Nanti dilihat sendiri ya. Karena ini satu sesi sendiri nanti, Bu. Dan kita juga perlu melihat kecerdasan anak. Sebetulnya aturan itu bisa menjadi, pada waktu membangun aturan, itu bisa menjadi sarana kita untuk membangun kecerdasan anak ini. 8 kecerdasan majemuk ini. Termasuk juga menjadi satu event yang menyenangkan buat keluarga. Duduk bareng, kita ngobrol, kita ngeliat rumah kita. Gimana, Dek, menurut kamu, Dek? Apa yang membuat kamu tidak nyaman, Dek? Kalau kakak, gimana? Oh, kalau mama sebenarnya gak nyaman dong kalau kalian lari-larian. Terus anaknya bilang, ya, aku kan senang lari-larian, mah. Oh, ya benar juga ya. Kan kamu juga senang lari-larian ya. Gimana kalau gini aja, Dek? Lari-lariannya di halaman. Oh, boleh, mah. Jadi kalau di kamar, di ruang tamu, nggak lari-larian, Dek. Kalau mau lari, di halaman. Oh, boleh. Jadi bukan tidak boleh larinya, tapi di mana lari. Tidak main bola di dalam rumah. Ya iya ya, itu udah pasti. Tapi kan anak kita suka banget ya main bola di dalam rumah, main sepeda di dalam rumah. Kita buat, no. Main bola dan sepeda itu di halaman. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, jangan tiap hari, jangan ke halaman. Ayo duduk, masuk, duduk. Mama, aku mau main bola. Enggak, mama masih repot. No. Harus ada waktunya dia bisa main bola, main sepeda mungkin di halaman rumah atau di lapangan. Dan ini bisa membangun kecerdasan anak masing-masing. Ya kan? Jadi sebetulnya membangun peraturan itu bukan bisa menjadi sebuah kegiatan yang mendidik. Bukan kegiatan yang menakutkan. Baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Bagaimana? Kita lihat dulu rumah kita. Seperti apa kondisi rumah kita. Kondisi semua orang yang ada di dalamnya. Nggak cuma bendanya ya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Papa nyamannya bagaimana? Mama bagaimana? Dede, kakak, mbak. Lalu disepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Ya kan? Aduh, kalau ngomong jangan keras-keras kali ya, mamanya sakit telinganya. Lalu dibuat daftar pekerjaan rumah. Kenapa daftar pekerjaan rumah ini penting? Ini membantu anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi mandiri. Walaupun pembantu ada selusin, ya kan? Paling tidak dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena ingat, kita sedang menyiapkan anak untuk kehidupannya selanjutnya. Baru kita bersama-sama menyepakati aturan yang akan dibuat. Aturan yang akan disepakati bersama. Dan aturan ini dituliskan. Ini yang penting, dituliskan.
Kalau perlu dibingkai yang cakep, Bapak Ibu. Karena ini pengingat untuk kita, untuk papa. Saya senang sekali ada hari ini nih bapak-bapak banyak sekali. Dan juga untuk anak-anak. Ya kan? Kalau nggak dituliskan lupa, Bu. Kita kan biasanya ingat aturan untuk orang lain, kalau untuk kita suka lupa, ya kan? Aturan anak aja ingat itu sampai titik koma juga ingat. Begitu masuknya ke kita lupa kita. Tapi dengan dituliskan maka anak tahu bahwa ini berlaku untuk semua. Loh, papa kok gitu? Kok iya, maaf ya, papa lupa. Boleh loh. Ya kan? Apakah aturan bisa berubah? Oh iya, karena disesuaikan dengan kondisi rumah kita. Kondisi anak-anak yang makin besar. Kalau dulu waktu kecil jam 8 harus tidur, sudah SMA masuk juga jam 8 harus tidur. Ya kan? Ada perubahan. Ada perubahan. Aturan itu tidak kaku tapi terus berubah. Selamat membuat kesepakatan. Ini nomor WhatsApp yang boleh Bapak Ibu kontak apabila ingin diskusi tentang parenting. Ini IG kami, dan ini adalah YouTube channelnya. Terima kasih Kak Lovely sudah menyampaikan materi untuk kami semua hari ini mengenai membangun aturan di rumah. Saya mau highlight sebentar nih apa yang tadi Kak Lovely sudah sampaikan. Saya mencatat bahwa rumah itu merupakan tempat yang aman untuk setiap anggota keluarga mengalami atau membangun hubungan yang aman. Dan aturan di dalam keluarga itu sangat penting sekali membantu anak memahami perilaku apa yang baik dan tidak baik ya Kak ya. Yes. Sehingga anak pun jadi bisa belajar mengikuti aturan di tempat lain. Tapi dalam membangun aturan di rumah, kita juga harus memperhatikan prinsip hak anak, apa saja yang menjadi hak-hak anak tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Lovely. Lalu juga sekolah harus turut serta termasuk orang tua ya, berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Dan dalam membangun aturan, ada beberapa hal tadi yang harus kita perhatikan. Aturannya harus sederhana, singkat, mudah dipahami, masuk akal, sesuai dengan usia anak, lalu sesuai juga dengan kondisi rumah tangga masing-masing, harus dilakukan konsisten dalam kondisi apapun, dan berlaku untuk semua anggota keluarga, termasuk orang tua ya. Dan kita harus lihat kondisi rumah kita. Ketika disepakati, kita harus susun apa yang boleh dan tidak boleh, dan membuat daftar di rumah ya, pekerjaan di rumah, menyepakati aturan bersama, dan jangan lupa yang terakhir, dituliskan ya Kak Lovely ya, agar bisa menjadi pengingat untuk setiap anggota keluarga. Terima kasih Kak Lovely. Iya. Iya, siap. Kan Kak Sony juga sebagai orang tua ya, betul. Anak-anak Kak Sony juga masih usia SD. Nah, ya. Kakak sendiri melakukan hal yang sama nggak dengan yang disampaikan Kak Lovely tadi di materi dalam membangun aturan di rumah? Coba Kak, berbagi cerita. Ditanya begini. Deg-degan ya Kak? Deg-degan langsung ditanya. Oh, nggak apa-apa ya Kak ya? Minum dulu, mungkin mau minum dulu. Oke, silakan Kak. Kak Gideon, terima kasih buat Kak Lovely untuk materi yang luar biasa tadi. Untuk di rumah, karena saya punya anak dua-duanya perempuan, yang pertama itu usianya sudah mau 10 tahun, yang satu 7,5 tahun. Untuk aturan di rumah kita memang ada beberapa aturan, dan itu kita buat berunding. Jadi kita contoh misalnya ya, penggunaan gadget selama di rumah dalam main games. Ya, jadi kita kasih mereka misalnya 1 minggu hanya boleh main 1 hari, mungkin di hari Sabtu, dan jamnya pun kita batasin. 1 anak contohnya setengah jam. Nah, aturan seperti ini kita sosialisasikan biasanya sih Kak Gideon, saya dan istri ajak mereka duduk bareng, mungkin saat kita lagi di tempat makan ya, atau saat kita lagi di tempat tidur sambil nonton TV, pokoknya situasi yang bukan dalam kondisi yang tegang gitu ya. Jadi sehingga pun mereka bisa memberikan pendapat. Biasanya yang lebih kecil suka komplain. Jadi biasanya, oh masa sih Pit cuma setengah jam, itu dikit banget, lebih dong 1 jam gitu ya. Biasanya ada negosiasi seperti itu. Jadi kita menjadi bahan pertimbangan kita, maksudnya kita jelasin ke mereka kenapa kita bikin aturan.
Ya, di awal saya akan jelasin, saya dan istri akan jelaskan kenapa kita harus ada aturan, ya. Apa konsekuensinya kalau misalnya kita melanggar aturan. Ya, dan kemudian sebelum kita misalnya bikin kesepakatan, saya sama istri biasanya diskusi dulu lebih sebelumnya. Jadi, oh iya nanti kalau misalnya kita anak-anak, kita ngajak ngobrol anak-anak tentang main games, misalnya kita sepakatnya gimana? Kata istri, bolehlah kasih mereka sejam, kasihan gitu. Terus dari saya, kayak kebanyakan deh kalau sejam, gimana kalau 30 menit? Nah biasanya di belakang layar ada ini dulu nih, ada diskusi sebelumnya. Jadi baru nanti pas ada anak-anak, baru kita sosialisasikan. Terus biasanya anak-anak akan negosiasi, jangan seperti itu, gimana kalau misalnya segini? Nah kita cari jalan tengahnya sih biasanya, Kak. Artinya kita juga nggak berpikir saya orang tua, saya yang anak-anak harus nurut. Ya, kita bikin aturan yang dari kita nyaman dan mereka pun nyaman untuk melakukannya. Jadi saya akan tanya mereka, menurut kamu kalau 30 atau 40 menit gimana? Bolehlah. Benar ya, segitu ya. Oke, kita tulis ya. Jadi main gamenya 30 menit. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang pada kenyataannya memang berat kalau ya. Biasanya setelah ini tiba-tiba si anak hidup nanggung nih sebentar ya 5 menit lagi. Nah ini yang tadi kalau Fli bilang memang harus konsisten ya. Dan artinya aturan yang sudah dibuat disepakati bersama kita harus konsisten melakukannya. Ini menjadi pergumulan memang, Kak. Jadi memang menjadi pergumulan saya dan istri sebagai orang tua, bagaimana kita untuk kadang-kadang kita terlalu fleksibel. Cuma beberapa hal memang kita belajar dari materi tadi untuk bisa kembali kepada aturan yang kita sudah buat untuk sama-sama kita lakukan bersama, baik orang tua maupun anak. Terima kasih Kak Gideon. Oke, Kak Sony, terima kasih ya. Aku punya pertanyaan. Punya pertanyaan. Nomor 1. Ya. Anaknya usia berapa? 10, Kak. 10. Jadi karena gini ya, ini saran ya, ini kan contoh soal. Main game 30 menit. Anak itu nggak paham 30 menit itu seberapa lama. Ya kan? 30 menit nggak paham dia. Dia bolehlah. Kayaknya 30 menit cukup lama ya, oke lah gitu. Karena kan anak itu kan belum abstrak, dia kan masih sangat konkret. Ya kan? 1. Yang kedua, partisipasi anak itu harus penuh, nggak separuh-separuh. Jadi bukan, gini ya, kamu jadi 30 menit ya, sudah ada 30 menit ya, itu bukan partisipasi itu sudah instruksional. Tapi bagaimana dengan main game? 3 jam, Pak. Loh, kalau 3 jam main game, waktu hidup kita itu 24 jam. Kalau saya gitu, 24 jam. Yang 8 jam sudah jelas buat tidur malam. Yang sekian jam kamu mesti melakukan ini, kan? Nggak bisa diubah. Kalau bersekolah kan harus, kalau anak-anak saya kan homeschool ya, jadi lebih panjang lagi diskusinya itu. Ya kan? Kalau 3 jam kamu main game, terus di jam yang mana? Jadi ada chartnya, kita tulis chartnya. Oh, di sini. Oke. Berarti terus makannya di mana? Di sini, Mah. Terus ininya di mana? Ini. Terus kita mau ini mana? Ini. Loh, kok nggak cukup ya, Ma? Oh, berarti mana yang mau dikurangi? Oh, berarti sampai dia menemukan, oh ya sudahlah, main gamenya 1 jam aja cukup. Jadi kan dia yang menemukan. Sehingga waktu dia melakukan, dan apakah terus nanti kan 1 jam dia nggak ngerti nih. Seringkali malah lebih cepat mereka, udah lama. Gitu kan. Kalau 30, tadi kalau sudah dilakukan 30 menit. Terus kan tadi ngomong gini kan, aduh Pak, nanggung nih. No, kan kita bersepakat, kan sudah bersepakat 30 menit. Berhenti dulu. Nanti akhir, kalau kasih itu namanya MPR, musyawarah keluarga. Wah, keren. Jadi kita bermusyawarah. Jadi oke, nanti ada jam kita bermusyawarah, hari Sabtu kita akan diskusikan lagi aturan tadi. Ternyata 30 menit kurang. Oke, nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang 30 menit dulu ya, karena sudah bersepakat kita. Nah, itulah tadi. Bersepakat dilakukan, tapi bisa dinegosiasi ulang. Kita kalau bikin SOP, ya kan? Standard Operation Procedure. Setiap 6 bulan harus direvisi kan? Harus didiskusikan lagi. Apakah SOP itu masih jalan nggak?
Nah, ini membantu anak mengatur hidupnya sendiri gitu. Jadi bukan apa kata orang gitu kan, tapi dia yang melihat, oh iya ya kalau aku main game 3 jam, PR-ku nggak terkerjakan dong. Kan saya selalu bilang bukan tidak boleh main game, tapi janganlah main game itu membuat kamu tidak menyelesaikan yang lain-lainnya. Betul, Gitu betul. ya. Nah, itu partisipasi, makanya KHA itu harus menjadi darah itu di nadi kita. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar KHA. Ya, ayo Kak Gideon, ini beberapa ada pertanyaan loh di sini. Oke. Baik, Kak, jadi sorry Kak Lovely. Jadi memang untuk kesepakatan itu berarti memang harus bisa disesuaikan dengan kondisi berarti ya Kak ya. Maksudnya kita bisa diskusikan kembali gitu ya. Justru karena kita kan sedang membangun, kita kan sedang mengajar, bukan sedang jadi militer ya. Kita bukan jadi militer yang bilang, enggak, ini boleh, ini nggak boleh, bukan begitu. Tujuan kita membangun aturan itu tadi kan membuat anak belajar bagaimana mengikuti aturan di luar sana. Anda tidak akan bisa mengikuti aturan kalau Anda tidak memahami. Nah, memahami aturan itu dibuat bukan jadi supaya kamu bisa ini, kamu itu bukan memahami, itu namanya mendengarkan instruksi. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Coba, kalau Dedek gini-gini, mama pusing, mama stres, papa marah-marah, nggak nyaman kan? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan supaya Dedek nyaman, kakak nyaman, papa nyaman, mama nyaman. Itulah fungsi aturan. Aturan itu bukan dibuat untuk membelenggu kita. Aturan itu dibuat agar kita semua bisa nyaman. Gitu kan? Betul, betul. Oke, Kak. Pintar Pak ya. Agak pintar Pak ini. Giginya agak Makasih Kak Lovely. Wah, luar biasa ya. Sudah semakin jelas ya. Kak Lovely dan Kak Sony, saya juga penasaran nih, kalau Kak Sony kan anaknya perempuan dan juga usia SD. Tentu ada anggapan seolah-olah mudah nih ya, dalam membuat kesepakatan dengan, oh masih SD, biasanya kebanyakan manut-manut gitu ya. Nah, di sini ada Kak Diana nih, Kak Lovely. Kak Diana itu ya koordinator konseling di Naviri Study Center. Saya mau tanya nih sama Kak Diana. Kak Diana ini ibu ya dengan 2 orang anak laki-laki dan mereka sudah memasuki usia remaja. Dan kita tahu ya, usia remaja itu kan masa pencarian jati diri. Masa di mana mereka kebanyakan lebih nyaman untuk bercerita dengan teman sebaya dibanding dengan orang tuanya sendiri ya. Kadang-kala juga mereka bisa argue sama orang tuanya. Apakah Kak Diana mengalami situasi yang seperti itu? Lalu bagaimana Kak Diana bersama suami tentu ya dalam membuat kesepakatan tadi untuk membangun aturan di rumah. Nah, Kak Diana, boleh dijawab? Oke, terima kasih Kak Gideon. Halo Kak Lovely. Apakah suara saya kedengaran? Suaranya kecil Kak Diana. Kak Diana freeze ya? Iya, Kak Diana freeze juga. Iya. Oke. Bapak Ibu yang lain boleh tulis pertanyaan juga ya. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini nggak ada yang nanya itu karena udah ngerti atau karena apa nih? Iya. Kok nggak ada yang protes juga ini? Masih ketemu Kak Lovely kan? Gitu ya, jadi kita bisa ngobrol. Kalau aku memang anaknya 2, semuanya cowok-cowok. Anakku pertama sudah berusia 16 tahun, lalu yang kedua itu sudah berusia 12 tahun. Kalau aturan di rumahku, biasanya kita bangun dari kecil sih ya. Sejak mereka kecil, saya sudah dengan suami sepakat, mereka mau apa, hari apa, mulai sejak mereka minum susu aja kita udah atur gitu. Jadi sudah ada tulisannya, memang seperti tadi kalau Lovely bilang, kita jadwalkan. Tapi karena anak masih kecil kan kita yang aturan, kita yang pegang. Jadi memang saya jadwalkan jam berapa bangun, jam ini bangun gitu. Saya sudah jadwalkan semua. Dan itu ternyata menjadi kebiasaan sampai mereka besar. Ya, karena di dalam menjadwalkan itu juga saya dengan anak-anak punya hubungan yang baik. Suami juga punya hubungan yang baik. Kita sering main dengan anak, kita sering ajak mereka jalan-jalan, cuman paling naik sepeda atau keliling-keliling rumah, itu kita bangun hubungan seperti itu.
Lalu jadi mereka nurut-nurut aja karena mereka kan masih kecil ya, seperti yang tadi dikatakan. Setelah mereka beranjak besar, setelah mereka sudah mulai mengerti, mulai deh banyak tuh tawar-menawar. Tapi kita bagikan lagi, seperti yang tadi kalau saya bilang, kita dari jadwal yang kita punya itu saya keluarkan, saya dan suami, kita sama-sama, nih sekarang mau ini jam berapa, ini gimana. Seperti tadi kalau saya bilang juga untuk game segala, memang nggak bisa bilang 30 menit itu berapa, tapi kita bilang, saya punya itu loh, punya apa sih jam-jaman tuh loh, mainan itu yang ngajarin anak-anak jam-jaman itu. Nah itu saya iniin, nih kalau ininya jam segini. Jadi kita putar-putar itunya, angkanya, jarumnya tuh bisa diputar-putar kan. Nanti di sini gitu. Kita aturan cara membuat aturan jamnya seperti itu, gitu. Lalu setelah mereka besar, kan mulai banyak tuh komplain-komplain, tawar-menawar. Nah, saya dan suami sepakat dulu biasanya. Kita udah tahu nih ya, kayaknya yang harus diajarkan tuh ini, yang harus kita bagikan ke anak-anak tuh ini gitu. Jadi di belakang saya dan suami ngobrol dulu. Ini begini, kita mau bikinnya seperti apa ya? Gitu. Oh, harusnya begini-begini, saya dan suami. Akhirnya kami punya kebiasaan sebelum tidur malam itu harus kumpul dulu berempat untuk bahas segala sesuatu lah yang bisa kita bahas. Kita berempat duduk, lalu salah satunya kita, nih, kalau masalah seperti ini bagaimana? Gitu. Walaupun kita kembalikan ke anak-anak untuk mereka bisa memberikan masukan ke kita, tapi sebenarnya kuncinya tuh kita udah ini nih, udah pegang nih, gitu loh. Cuma kita mengarahkan cara membawa diskusinya tetap sesuai dengan anak-anak, tapi kita bisa, oh misalnya apa ya, misalnya mereka mau hobi gitu ya, hobi mereka adalah main bola. Lalu saya dan suami bawa gitu, misalnya kamu mau main persis seperti yang tadi kalau dibilang, misalnya kita jam segini kamu main bola, lalu kamu mau mandinya jam berapa gitu loh, sampai ke mandi kita aturin gitu. Kalau kamu sekian jam main, ini kan dari jam segini sampai jam segini. Lalu kamu mau mandinya jam berapa? Kalau kamu mandinya jam segini, nanti kira-kira menurut kamu ini enggak? Kita balikin lagi ke mereka, kita buka, kita pertanyakan kepada mereka, pertanyaan-pertanyaan sampai mereka tuh mikir gitu. Kalau ternyata itu tuh, oh iya ya, kalau mereka sendiri yang mengutarain, kalau saya jam segini baru mandi, nanti makannya gimana? Gitu. Itu sih yang, tapi semuanya sepakat, saya dan suami sudah sepakat gitu. Tapi kalau tiba-tiba mereka komplain gitu ya, sampai mereka kira-kira di luar daripada yang kita duga, di luar dari dugaan kita, biasanya saya biarkan suami untuk ambil keputusan. Kamu jawab, suami yang jawab, gitu ya. Bagaimanapun juga, ketika berempat, itu saya tetap biarkan suami yang bicara di depan anak-anak. Saya membuat suami itu memimpin kita. Anak-anak tahu bahwa papa itu yang memimpin keluarga ini. Jadi papa yang buka pembicaraan. Kalau dari pihak saya seperti itu. Begitu sih Kak Gideon. Saya mau tanya dulu sama Kak Diana nih. Tadi kan Kak Diana bilang disepakati dulu dengan suami ya. Lalu Kak Diana sebagai istri nanti mempersilahkan suami yang akan memimpin dalam membangun kesepakatan dengan anak. Nah, lalu saya jadi bertanya-tanya nih, apakah Kak Diana selalu setuju sebagai istri dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh suami? Ya kan namanya juga sebagai istri mungkin juga punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ya kan? Kalau itu terjadi, bagaimana sikap Kak Diana nih terhadap situasi yang seperti itu? Pastinya nggak akan setuju kan gitu. Nggak selalu bisa setuju lah. Pikiran saya sama pikiran dia kan beda. Cuman saya tahan diri gitu. Saya berusaha menahan diri saya untuk diem aja gitu. Untuk bagaimanapun juga di depan anak-anak saya membela suami gitu. Cuma biasanya nanti setelah bicara dengan anak sudah ada sudah sepakat apa, atau kita bilang kita pikirkan lagi. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa langsung saat ini juga kita sepakat. Karena masih ada perbedaan-perbedaan gitu kan. Jadi kita kita pikirkan dulu ya baik-baik, misalnya seperti itu. Ataupun misalnya kita sepakat, tapi saya nggak setuju. Saya setelahnya akan
bicara dengan suami, tapi tidak di depan anak-anak, gitu ya. Saya akan ngomong, kalau menurut saya tidak sebaiknya gini, gitu. Menurut kamu tadi kamu ambil keputusan gitu, alasannya apa, gitu ya. Lalu kita rundingkan lagi, dan itu pasti nggak akan sekali jadi, pasti akan banyak. Kadang-kadang ya pasti namanya selisih paham, itu pasti ada lah ya. Sampai akhirnya kita berdua menemukan jalan. Keputusan kita begini, berarti sama nggak dengan keputusan yang tadi kita sudah sampaikan ke anak-anak? Kalau sudah sudah sama ya sudah oke. Tapi kalau sudah nggak sama, nanti coba kita bertahap gitu loh. Bagaimana caranya menghadapi anak-anaknya gitu. Jadi bagaimanapun juga, kalau saya tidak sependapat dengan suami, saya akan tetap coba bertahan diam. Nggak langsung di depan anak-anak, nggak bisa dong kayak begini. Nggak, saya tetap coba, ya udah, papa kan udah bilang begini, jadi saya diam gitu. Tapi di belakangnya, nanti saya akan ngobrol sama suami. Kalau menurut saya gitu. Tapi saya juga ngobrolnya secara baik-baik, gitu loh. Secara baik-baik, secara asertif ke suami saya gitu. Jadi Kak Gideon ya, dalam sebuah keluarga itu yang harus didiskusikan suami istri itu adalah visi keluarganya dulu, ya. Visi keluarganya itu apa? Dan saya nggak mengatakan ini resep berhasil, saya juga gagal kan dalam berumah tangga ya. Tapi visi itu penting disepakati bersama. Kalau visi saya tuh selalu senang dengan landasan berpikirnya dulu gitu. Landasan berpikirnya apa? Gitu kan? Visinya apa dalam berkeluarga ini? Misinya apa? Kalau orang tua nanya ke saya, Kak, anak saya mau homeschool. Pertanyaan saya adalah, visi ibu waktu memasukkan anak dalam pendidikan, itu apa? Kalau visinya adalah supaya dia masuk ke universitas, Kak, maka dia tidak cocok sama saya. Apakah itu salah? Ya tidak. Kan orang punya visinya sendiri, punya misinya sendiri. Ibu lebih baik masuk ke sekolah ini nih, yang memang mengutamakan akademik, memproses anak supaya dia bisa keterima di universitas yang terkenal, ya kan? Kalau sama saya lebih ke karakter, lebih berpikir kritis. Saya tidak terlalu mementingkan akademik. Apakah saya juga salah? Ya tidak, kan ini visi saya sendiri. Nah, kalau visi itu sudah disepakati antara suami dan istri, misinya juga sudah disepakati, maka turunannya akan lebih mudah. Turunannya apa? Ya itu tadi, yang boleh, tidak boleh, ya kan? Anak, apa yang harus dilakukan anak itu mudah karena visinya sudah sama. Kalau visi misinya belum disepakati, maka turunannya akan berkelahi terus gitu. Ya, dan itu tidak baik gitu kan. Nah, apabila suami nanti langsung mengatakan, kan suami suka main ini nih, fait accompli nih. Tidak, papa bilang tidak gitu kan. Nah, lalu ibu menurut itu juga tidak menampakkan demokrasi gitu kan. Ya, kita bilang oke, papa, kita berhenti dulu, kita bersepakat untuk tidak sepakat dulu sampai waktu yang tentukan. Saya kalau udah marah sama anak saya bilang, duh, mama sudah terlalu emosi, boleh nggak kita cut? Kita selesaikan hari ini, besok kita bertemu lagi untuk bicara. Boleh, kan kita kalau meeting di kantor gitu kan. Oke, mari kita sepakat untuk tidak sepakat dulu, kita bertemu lagi minggu depan. Sama, kenapa di rumah harus hari itu juga? Kan nggak? Oke, kita bersepakat untuk tidak sepakat dulu ya. Kita pending, besok kita diskusi lagi. Canggih kan? Terima kasih Kak Lovely. Silakan Mama Joel untuk menyampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya pagi ini merasa sangat diberkati Tuhan dengan acara yang diadakan NSC dan juga apa yang disampaikan oleh Kak Lovely dan Kak Diana. Memang untuk membangun aturan di rumah ini kan butuh kesepakatan ya. Sedangkan kesepakatan kalau terutama bagi anak yang masih kecil berarti kan masih baru menikah suami dan istri. Kesepakatan antara suami dan istri itu sendiri saja perlu. Kemudian tiba-tiba sekarang ada kesepakatan yang harus dilakukan bersama dengan anak. Sampai sekarang ini mungkin masih PR dan saya diingatkan sekali pagi ini. Kebetulan suami mungkin memegang norma-norma yang lebih ketat dibandingkan saya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kadang-kadang jadi seperti yang Kak Diana bilang, kita beda pendapat, tapi saya selalu berusaha menyampaikan di belakang anak-anak. Sampai sekarang jadi anak saya udah berusia 8 tahun dan 7 tahun, mungkin mereka jadi masih bingung karena kadang-kadang ayah dan ibunya terlihat ada belum kesepakatan. Padahal saya udah berusaha menutupi gitu ya ketidaksepakatan itu. Yang pertama. Kedua, barusan 15 menit yang lalu anak saya tiba-tiba muncul di belakang saya bilang gini, "Mama lagi ngapain?"
lagi dengerin ini kan meeting dari sekolah kamu. Itu HP Mama lagi ngapain di HP? Karena kebetulan saya pegang HP juga, jadi jujur saya ngaku dosa, saya sambil install aplikasi apa, ambil mobile banking, jadi saya sambil nyambi pakai HP. Terus anak saya bilang gini, 8 tahun, Mama kan bilang kalau saya Zoom sekolah, aku nggak boleh pegang HP, harus fokus. Kenapa Mama sekarang malah pegang HP? Katanya gitu. Memang begini ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya sangat passionate tentang parenting? Saya ini passionate ya. Di beberapa sekolah, saya bahkan menawarkan gratis. Saya megang satu sekolah di Bekasi, dan saya di Tangerang ya. Jadi saya pergi ke Bekasi untuk bertemu dengan orang tuanya. Itu pun sekolah sangat sulit mengadakan pertemuan parenting. Saya bilang, Bu, orang saya gratis kan, saya datang sendiri gitu kan. Kumpulkan aja di sebulan sekali, nanti saya ngomong gitu kan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita itu tidak pernah dipersiapkan menjadi orang tua. Benar nggak? Jangankan jadi orang tua, jadi suami istri pun kita nggak dipersiapkan. Kita itu menikah ya karena udah cinta, daripada lama-lama nikah yuk. Tapi honestly speaking, kita nggak tahu apa itu kehidupan rumah tangga. Dan kita terkejut-kejut waktu mengalami kehidupan rumah tangga. Lebih parah lagi, benar nggak? Benar ya? Lebih parah lagi, kita tidak pernah dipersiapkan bagaimana menjadi orang tua. Benar kan? Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Kalau sekarang terbata-bata, bingung, loh memang tidak dipersiapkan kok. Itu kan sama dengan anak belum dikasih pelajaran, terus saya suruh UN kan gitu kan. Marah-marah lah kita, ya iya, kalau belum diajarin, dia pasti gagal. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang tua yang baik itu bukan berarti Bapak Ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi selama Bapak Ibu kemudian ingin belajar, itu dulu saya pernah dikatakan, karena saya pernah bilang ini, aduh, saya nggak tahu ya apakah saya orang tua yang baik. Lalu teman saya itu mengatakan bahwa kau bertanya, apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik hari ini, itu sudah menjadikanmu orang tua yang baik. Karena berarti setiap hari kau merenung dan mencari tahu bagaimana menjadi lebih baik. Bagaimana dengan rumah tangga? Sama. Saya kalau parenting, saya selalu lebih fokus pada hubungan suami istri. Kenapa Bapak Ibu? Karena hubungan suami istri itu tidak beres, beres dulu, beres itu bukan berarti sempurna ya, tapi tidak beres dulu hubungannya, pemahamannya, maka tidak mungkin saya mengajarkan Bapak Ibu untuk parenting. Nah mungkin, uang Bapak Ibu aja masih pusing dengan suami gitu kan, gimana mau jadi sama anak, gitu kan. Tapi kalau hubungan Bapak Ibu dengan suami atau dengan istri sudah harmonis, sudah baik, tidak berarti tidak pernah berkelahi ya, tapi berkelahi itu sudah tahu bagaimana mengatasinya, ya kan, maka parentingnya jadi lebih mudah. Tadi Ibu bilang, saya tidak mau terlihat berselisih, kan nggak enak Kak. Masa Bapak Ibunya kelihatan berselisih paham? Loh, boleh. Gitu kan? Nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah pada saat kita tidak sepaham, terus kita bertengkar hebat. Itu bukan cara orang dewasa. Cara orang dewasa, pada saat tidak sependapat, kita mencari jalan tengah. Kita berkompromi, benar? Dan anak melihat itu, oh ternyata boleh loh tidak sepaham, boleh tidak sependapat. Tapi bagaimana kita merespon tidak sependapat, itu yang perlu dipelajari oleh anak. Bapak Ibu bertengkar sama istri karena anak marah-marahan, ya boleh. Di depan anak, ya nggak apa-apa. Tapi cara kita bertengkar, cara kita marah-marahan itu yang harus kita atur supaya nanti anak waktu bertengkar dengan temannya atau nanti waktu dia dewasa bertengkar dengan pasangannya, dia tahu bagaimana cara bertengkar yang benar. Karena kita manusia, nggak mungkin nggak bertengkar, Bu. Nggak mungkin nggak sebel sama suami. Ya kan? Pasti sebel. Tapi kan nggak terus, gitu. Nggak begitu kan. Kalau anak kecil kan kalau marah, gitu kan. Kita kan nggak begitu. Ya kan? Nah, kita memberi contoh tadi kan, pendidikan adalah teladan. Jadi kita menteladani bagaimana kita menjalani hidup ini. Tadi kayak Mama Joel tadi bagus kan? Diingatkan oleh anak. Lihat ya Ibu ya, bagaimana kita menjadi orang tua, kita menjadi lebih baik. Diingatkan oleh anak. Kalau zaman dulu pasti, apa sih kamu? Ngajar kamu ngomong sama orang tua kayak gitu ya. Berani-beraninya kamu. Nah, tapi kalau bilang, oh iya, maafkan Mama ya, nak, Mama salah, Mama minta maaf. Taruh. Apa yang dipelajari oleh anak? Bahwa membuat kesalahan itu boleh. Ya kan?
Mama pun bikin kesalahan kok. Tapi bagaimana kita merespon kesalahan kita, itu yang paling penting. Teman-teman saya bilang, saya nggak pernah nangis di depan anak saya. Oh enggak, saya kalau nangis, saya nangis di depan anak saya. Sedih, saya sedih di depan anak saya. Kenapa? Perlu untuk anak saya belajar bahwa menjadi orang tua tuh perlu sedih kok. Bisa kok sedih. Mama bisa sedih kok. Mama bisa marah kok. Tapi bagaimana kesedihan saya itu tidak membuat saya jadi putus asa misalnya. Ya kan? Dia perlu belajar. Oh, kalau sedih, begini loh caranya. Kalau marah, begini loh caranya. Nah, kalau Bapak enggak pernah kelihatan sedih, ya kan? Kayaknya oke aja terus. Dia tidak tahu bahwa dalam kehidupan tuh orang bisa sedih. Orang bisa marah. Orang bisa kehabisan akal. But how to handle that? Itu yang perlu mereka pelajari. Jadi, emosi itu bukan untuk dinafikan. Emosi itu diekspresikan dengan tepat. Baru kita bisa menghasilkan manusia yang empatetik, jadi ya, yang punya empati, yang penuh kasih. Mana bisa kita penuh kasih kalau emosi kita dimatikan, kalau emosi kita tidak dikenali. Nggak boleh marah. Nah. Dedek nggak marah. No, Dedek tidak boleh marah sama adik. Loh, nggak boleh Dedek marah sama kakak, nggak boleh. No, Dedek nggak boleh marah sama papa. Loh, kenapa? Boleh marah. Oh, marah itu memang sudah diberi Tuhan kok marah. Tapi bagaimana kita mengekspresikan marah kita? Ya kan? Aku kesel banget sama papa. No. Dosa ya. Nggak boleh kesel sama papa. Loh, boleh kesel sama papa. Tapi bagaimana mengekspresikan keselnya? Oh, karena berarti ada yang salah dengan tindakan papa. Papa akan mengatakan, oh maaf. Jadi kesel sama papa ya. Kenapa? Apa yang papa lakukan? Oh, maaf ya. So, boleh membuat kesal orang. Kita tidak bisa membuat semua orang senang pada kita. Tapi bagaimana kita mengekspresikan. Mohon maaf ya, saya kalau udah ngomong tentang parenting, tentang pendidikan, Bapak Ibu duduk 2 hari sama saya juga gak akan berhenti saya ngomong ya. Walaupun sakit gigi ya. Jadi saya dipersiapkan terus. Apa ya? Maaf. Kalau yang lainnya saya 2 menit udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi kalau bicara parenting dan pendidikan, ini memang obsesi saya ya. Obsesi ya, bukan cuma mimpi, ini obsesi. Luar biasa Kak Lovely ya. Pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, salah satunya dari Bapak Richard ya. Bapak Richard ada yang ingin mau disampaikan. Kurang lebih waktunya 3 menit Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang, Bu Lovely. Kak Richard mah udah sahabat ini mah. Ya, Bu Lovely berlangganan. Udah kayak ini ya, koran. Ya, kalau saya sih sebenarnya hanya menambahkan dari yang tadi Ibu Diana ya, tentang diskusi dalam berkeluarga. Kalau di tempat kami, buat saya sendiri sebagai orang tua, walaupun memang saya akui bahwa saya sendiri pun belum menjadi orang tua yang baik, karena sampai saat ini sebagai orang tua yang baik, kita harus banyak belajar, dan belajar itu kalau sering dikatakan oleh Bu Lovely, belajar itu sampai akhir hayat ya Bu ya. Nah, kalau di kami terbiasa melakukan diskusi, nggak mungkin ya tidak terlalu formal mungkin, atau dicatat mungkin seperti itu ya. Tapi ketika anak saya juga baru umur 8 tahun, sama dengan ibu-ibu yang lain beberapa yang satu kelas dengan Takia, kalau tahu anak saya Takia, sekarang ini sejak belajar dari rumah, kita membangun aturan dari rumah itu nggak mudah. Yang tadinya mungkin dia sekolah bisa 5 jam di sekolah, terus pulang, istirahat, tidur siang, makan, dan segala macam aktivitasnya, sekarang dia udah mulai banyak banget gitu. Sejak belajar di rumah ini dia banyak main game. Dia nonton YouTube, sampai dia merengek ada satu game yang sedang kami diskusikan untuk boleh dikembalikan atau enggak. Nah, di sini kita sepakat lewat forum kayak keluarga gitu. Kadang-kadang mamanya ini suka ngomel juga, jadi memang betul apa yang dikatakan Bu Lovely tadi,
Ketika ngambil keputusan, papa boleh papa setuju, mama enggak gitu. Kadang-kadang dia seperti itu. Tapi dari satu sisi kita kalau menyampaikan segala sesuatu, bukan hanya kita harus berpihak, pihak dengan istri atau pihak dengan anak. Di sini harus ada yang namanya, kalau saya bilang ya, artikan sama istri. Jadi ada polisi yang baik, ada polisi yang nggak baik. Bukan itu. Maksudnya bukan yang nggak baik kayak gimana gitu. Tapi harus jangan menjudge gitu, langsung menjudge anak-anak kita. Oh ya udah, papa juga nggak setuju. Karena mama nggak setuju, papa nggak setuju. Oh, atau mamanya salah ngomel, oh kamu salah negurnya kayak gitu. Nah enggak, kami harus sepakati. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus merdeka dulu nih secara pikiran kita. Mungkin merdeka secara demokrasi, merdeka dalam belajar, merdeka dalam berkeluarga juga. Dalam arti kata merdeka di sini kita harus memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk mereka bisa kalau saya bilang, menyampaikan aspirasinya dengan baik, berapresiasi. Bukan hanya nanti di sekolah, bukan nanti di dunia pekerjaan, tapi dimulai dari berkeluarga. Dimulai dari dalam keluarga sendiri. Begitu banyak sih memang yang saya dapetin dari, kebetulan Ibu Lovely mentor juga nih buat saya dan istri ya kan. Karena istri juga ada ikut dalam operet. Bersyukur banyak membuka pikiran kami sebagai orang tua yang dulunya mungkin kamu nggak boleh begini ya, kamu harus begini, nurutin kata papa, nurutin kata mama. Nah kadang juga itu nggak baik buat psikologi buat anak kita. Kita akan menciptakan anak-anak yang menjadi robot. Nah apalagi kalau kayak Takia juga, saya buat kesalahan biasa yang pernah saya lakukan sampai saat ini pun suka ketelepasan, yaitu kalau saya udah meet up sama temen, itu pulang biasa malam, Takia langsung ngomong, bagus ya Pak, pulang udah malam ya. Nah, tapi di situ saya nggak langsung, kamu nggak boleh begitu ngomong sama orang tua ya. Aku ini papa kamu, enggak. Tapi, oh iya papa salah. Gitu. Kadang-kadang itu menunjukkan bahwa kita pun manusiawi sebagai orang tua. Kita bukannya orang tua yang super, yang karena kita cari uang terus kita sekolahkan anak kita, kita bisa mendiktator anak kita, terus kita menciptakan anak kita menjadi anak-anak yang penakut nantinya, seperti itu. Dan kesepakatan yang kita buat itu juga harus benar, harus fleksibel, karena kita nggak bisa buat aturan yang saklek ya, kalau saya bilang aturan yang saklek yang membuat nanti kita akan kejebak sendiri sebagai orang tua, dan akhirnya nanti kita yang akan marah sama anak. Misalkan nggak boleh makan, nonton handphone sambil makan, nonton TV sambil makan. Nanti suatu waktu pasti kita akan kedapatan seperti itu gitu. Kita tentang sibuk ya, mungkin kayak tadi ilustrasinya yang saya bisa berikan ya kayak tadi Mama Joel, ya kan. Nah saya pun sering ketelepasan kayak gitu. Pas lagi mau makan sama Takia di meja, saya nyalain TV. Dia langsung matanya udah langsung ngeliatin saya, Pak, kita lagi makan loh. Kok Papa nyalain TV? Oh iya, akhirnya saya matiin. Nah, seperti itu sih yang bisa saya share siang hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang tua yang terutama merdeka berpikir, merdeka dalam memberikan aturan-aturan yang baik buat anak-anak kita di rumah, agar kita menciptakan anak-anak yang nantinya punya kualitas secara attitude. Bukan hanya sekedar akademik ya, tapi secara attitude. Karena kalau kita sering ikut di webinar-webinar, apalagi sementara ini saya ikuti Asapena juga banyak webinar yang dikasih, itu banyak di luar negeri juga sudah tidak terlalu mementingkan akademik ya Bu Lovely ya, yang seperti kita aku lupa waktu itu tuh. Nah disitulah bisa belajar kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali sharingnya, ini menguatkan kita semua ya, semua orang tua, guru-guru, ini
pembelajaran yang luar biasa, dan juga untuk Kak Lovely. Berhubung waktu, kita sudah sampai di penghujung waktu, tidak terasa sudah 2 jam Bapak dan Ibu diskusi kita. Untuk selanjutnya nanti kita akan atur waktu kapan bisa berbincang kembali dengan Kak Lovely atau Bapak 2 hari tapi, bukan 2 jam. Iya, 2 hari nih kayaknya nih. Bagus. Ibu boleh ikut Asapena Menyapa itu dalam 1 minggu bisa 2-3 kali. Kita akan nanti share linknya dari NSC. Jadi bisa nanti berbincang dengan Kak Lovely, bisa bertanya-tanya seputar parenting, aturan mendidik anak dan sebagainya. Terima kasih untuk Kak Lovely.